Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang validitas alat ukur dalam asesmen bahasa yang beranggotakan Nurul Fajriyah, Holidatul Hamidah, Rati Ayu Ruwandani. Yang pertama yaitu konsep validitas alat ukur. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Selanjutnya yaitu validitas pembelajaran. Validitas pembelajaran adalah ketepatan interpretasi penilaian pembelajaran yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Jadi, jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, selanjutnya adalah prinsip validitas. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Selanjutnya, jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi atau konteks validity. Validitas isi merupakan ketetapan suatu alat ukur yang ditinjau dari isi alat ukur tersebut. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering disebut juga sebagai validitas kurikuler. Yang kedua ada validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas konstruk merujuk pada kesesuaian antara hasil alat ukur dengan kemampuan yang ingin diukur. Pembuktian adanya validitas konstruk alat ukur bahasa Indonesia ini pada dasarnya merupakan usaha yang menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan suatu alat ukur benar-benar mencerminkan konstruk yang sama dengan kemampuan yang dijadikan sasaran pengukurannya. Yang ketiga ada validitas ukuran. Validitas ukuran merupakan alat ukur yang menunjuk pada pengertian seberapa jauh siswa yang sudah diajar dalam bidang bahasa Indonesia yang menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi daripada yang belum diajar. Cara untuk menguji validitas ukur adalah dengan menguji sebuah alat ukur pada subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Di dalam validitas ukuran terdapat beberapa bagian, yaitu ada yang pertama, uji validitas ukuran dengan sampel yang berbeda. Yang kedua, ada uji validitas ukuran dengan sampel yang sama atau berpasangan. Yang ketiga, ada validitas sejajar atau konstruk validity. Validitas sejalan ini diuji dengan mengorelasikan antara hasil tes yang diuji dengan hasil tes yang bidang lain. Sebagai contoh akan diuji validitas tes penguasaan kosakata secara aktif maupun reseptif. Yang kelima ada validitas ramalan atau predictive validity. Validitas ramalan merupakan tinjauan alat ukur untuk meramalkan prestasi yang dicapai kemudian. Cara yang digunakan untuk menilai tinggi rendahnya validitas ramalan dengan mencari korelasi antar skor yang dicapai oleh siswa dalam alat ukur tersebut dengan skor pencapaian. Yang keenam ada validitas butir soal. Validitas butir soal merupakan validitas sebuah tes yang akan dipengaruhi oleh butir-butir soal tes yang mendukungnya. Jika butir-butir soal tes tersebut mempunyai validitas tinggi, maka validitas tes ini secara keseluruhan akan tinggi pula.
Ada dua jenis kriterium yang digunakan untuk menguji alat ukur, yaitu yang pertama ada kriterium luar dan yang kedua kriterium dalam alat. Kriterium luar atau eksternal kriteria yaitu suatu kriterium yang diambil dari luar atau eksternal alat ukur itu sendiri. Misalnya, suatu tes tentang ketelitian kerja diuji validitasnya dengan prestasi kerja yang sesungguhnya sebagaimana ditunjukkan oleh catatan-catatan hasil kerja atau penilaian pimpinan unit. Yang kedua ada kriterium dalam alat atau internal criterion, yaitu suatu kriterium yang diambil dari dalam atau eksternal alat itu sendiri. Biasanya diambil hasil keseluruhan pengukuran atau total skor sebagai kriteriumnya. Misalnya, kita ingin mengukur intelijensi atau yang terdiri dari faktor-faktor seperti daya analisis, daya klasifikasi, daya ingatan, daya pemahaman, daya kritik, dan sebagainya. Maka, untuk menguji apakah sekelompok item benar-benar mengukur daya analisis, misalnya jawaban-jawaban terhadap item daya analisis dicocokkan dengan hasil tes secara keseluruhan total skornya. Terima kasih, hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.